Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah, masih di video learning mata kuliah Teknik Isolasi dan Perbanyakan Agensia Hayati. Nah, video ini adalah part terakhir dari topik pengendalian hama secara hayati yang akan saya bahas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok agensia hayati pengendali hama yang lain, yakni nematoda dan virus entomopatogen. Pastikan teman-teman menyaksikan video ini secara lengkap. So, let's check this out. Selanjutnya, kelompok mikrobia entomopatogen yang akan kita bahas adalah nematoda entomopatogen. Ya, dalam hal ini ada dua famili nematoda yang banyak dimanfaatkan sebagai insektisida. Ya, jadi ada Steiner nematidae dan Heterorhabditidae. Nah, nematoda seperti yang kita tahu adalah mikroba tanah, ya, mikroba tanah yang dalam hal ini nematoda entomopatogen adalah nematoda yang merupakan parasit bagi serangga. Nah, nematoda dari famili Steiner nematidae dan Heterorhabditidae ini telah terbukti menjadi nematoda entomopatogen yang paling efektif untuk menekan populasi serangga. Nah, biasanya serangga target yang diincar oleh nematoda entomopatogen adalah serangga yang berada di atas permukaan tanah. Jadi bukan serangga yang berada di bagian atas tanaman. Ya, jadi kalau serangganya berada di atas tanaman, di bagian tanaman, di daun, di batang, biasanya nematoda tidak mampu menjangkau karena nematodanya sendiri berada di tanah. Jadi dia hanya mampu menjangkau hama, ya, yang berada atau yang menyerang tanaman dari atas permukaan tanah. Nah, kemampuan nematoda sebagai insektisida itu sebenarnya dihasilkan dari adanya simbiosis mutualisme antara nematoda ini dengan bakteri pencernaan. Ya, bakteri pencernaan yang dimiliki oleh si nematoda tersebut. Nah, bakteri pencernaan yang biasanya bersimbiosis dengan nematoda entomopatogen adalah bakteri dari famili Enterobacteriaceae, ya, dari genus Xenorhabdus dan genus Photorhabdus. Ya, jadi Steiner nematidae ini bisa jadi memiliki simbiosis mutualisme dengan Xenorhabdus atau dengan Photorhabdus. Nah, dari keseluruhan fase hidup nematoda, ya, fase yang sebenarnya bersifat insektisida atau biasa digunakan untuk menekan populasi serangga hama adalah fase IJ atau yang disingkat atau yang dikenal sebagai infektif juvenil atau fase juvenil ketiga. Ya, jadi dalam siklus hidup nematoda dia memiliki sejumlah fase juvenil, ya, sejumlah level fase juvenil, di mana fase juvenil yang ketiga adalah fase di mana si nematoda ini mampu bersifat sebagai parasit bagi serangga. Jadi selain fase infektif juvenil, dia tidak akan bisa melakukan parasitisme pada serangga. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini, nah fase infektif juvenil inilah yang kemudian akan melakukan parasit atau akan menginfeksi serangga hama. Nah, yang sebenarnya membunuh serangga hama adalah bakteri simbiotik yang dimiliki oleh si nematoda. Jadi pada dasarnya yang membunuh si serangga itu bukan si nematodanya, ya. Nematodanya ini hanya bertugas untuk menginfeksi di awal, melakukan infeksi pada tubuh serangga hama. Setelah infeksi terjadi, ya, maka si nematoda ini akan melepaskan bakteri pencernaan yang dia miliki. Nah, bakteri simbiotik yang dia miliki dilepaskan
ke dalam hemolim serangga, jadi ke dalam darah serangga ya. Jadi setelah berhasil menginfeksi, masuk ke dalam jaringan internal dari si tubuh serangga, kemudian si nematoda ini akan melepaskan bakteri pencernaan yang dia miliki ke dalam hemolim serangga. Tujuannya apa? Supaya si hemolim serangga ini dapat dirusak melalui produksi endo dan eksotoksin yang dihasilkan oleh si bakteri, bukan oleh si nematoda. Nah, seperti yang teman-teman lihat di mekanisme ini ya, di life cycle ini, di sini terlihat bahwa infective juvenile setelah masuk ke dalam tubuh serangga akan melepaskan bakteri simbiotik ya, bakteri yang bersimbiosis dengan si nematoda. Kemudian infective juvenile itu sendiri setelah melepaskan si bakteri simbiosis, dia akan kemudian masuk ke dalam fase perbanyakan ya. Setelah masuk ke dalam fase perbanyakan, maka infective juvenile ini kemudian akan keluar dari tubuh serangga dan hidup bebas sampai kemudian masuk lagi ke fase infective juvenile atau masuk ke fase juvenile ketiganya. Nah, pada slide ini juga ada ilustrasi yang sebenarnya sama dengan ilustrasi di slide sebelumnya ya, cuman kalau di sini gambarannya mungkin sedikit lebih jelas, di mana ada dua fase yang dibutuhkan oleh nematoda entomopatogen dari mulai sebelum menginfeksi serangga hama sampai akhirnya kemudian selesai menginfeksi serangga hama. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa nematoda entomopatogen itu baru bersifat entomopatogen ketika berada pada fase infective juveniles, atau di sini di gambar ini disingkat dengan IJ ya. Jadi infective juveniles ini kalau sebelumnya memang sudah pernah menginfeksi serangga hama, maka begitu masuk ke infective juveniles berikutnya, si infective juveniles ini akan keluar dari tubuh serangga hama yang sudah mati, kemudian mencari inang yang baru, yaitu tubuh serangga hama yang lain. Nah, setelah kemudian menemukan inang yang baru, tubuh serangga yang baru, infective juveniles ini akan kembali menginfeksi. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh serangga, di dalam infective juveniles ini akan melepaskan bakteri pencernaan ya di dalam darah serangga ya. Jadi bakteri-bakteri gut ya, gut bakteri yang dimiliki oleh si nematoda akan dilepaskan di darah serangga, dan kemudian si bakteri ini akan mulai menginfeksi serangga tersebut sampai akhirnya serangga itu mati. Nah, saat bakteri ini melakukan tugasnya menginfeksi dan membunuh serangga, di saat itu juga sebenarnya si nematoda itu melakukan proses perbanyakan diri atau melakukan proses reproduksi. Jadi si infective juveniles ini akan kemudian masuk ke step kehidupan berikutnya, dan kemudian selama si bakteri ini menyebabkan infeksi pada serangga hama, kemudian menyebabkan kematian pada serangga hama, sampai akhirnya si nematoda ini masuk kembali ke fase infective juvenile-nya, maka selama itu juga si nematoda akan bertahan di tubuh serangga meskipun serangganya sudah mati. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh si nematoda adalah memanfaatkan semua sisa nutrisi dari tubuh serangga yang mati itu supaya dia bisa berkembang, masuk kembali ke fase infective juveniles-nya. Nah, jadi kalau dari ilustrasi ini, sebenarnya kematian sebagian besar serangga yang terinfeksi oleh nematoda entomopatogen itu disebabkan oleh adanya mekanisme septikemia. Septikemia ini adalah mekanisme di mana terjadi produksi toksin
yang terakumulasi seiring dengan perbanyakan bakteri. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika bakteri pencernaan itu keluar atau dilepaskan oleh nematoda entomopatogen ke dalam tubuh serangga, ya, terutama di bagian hemolim atau darah serangga, maka si bakteri ini akan melakukan perbanyakan diri, ya, akan semakin memperbanyak diri, dan selama perbanyakan tersebut dia akan terus menghasilkan toksin yang dilepas sehingga akan membunuh si serangga itu sendiri. Jadi semakin banyak sel baru yang diperbanyak oleh si bakteri, maka sebanyak itu juga toksin yang dihasilkan, dan sebanyak itu juga toksin yang dihasilkan dan bisa digunakan untuk membunuh serangga hama. Nah, karena berbeda dengan jamur entomopatogen atau bakteri entomopatogen, aplikasi nematoda entomopatogen dinilai relatif lebih aman bagi mamalia, ya. Karena apa? Karena memang sifatnya itu dia hanya mengkolonisasi serangga, ya, mengkolonisasi hanya darah serangga, dan itu juga dengan catatan si nematoda harus membawa bakteri simbiotik di dalam pencernaannya untuk bisa dilepaskan di tubuh serangga. Nah, karena dia hanya entomopatogen, jadi karena sifatnya memang adalah patogen hanya pada serangga, maka otomatis dia akan aman bagi mamalia. Maksudnya ketika tubuh serangga yang sudah mati karena terinfeksi nematoda ini dimakan oleh organisme mamalia, maka si organisme mamalia itu tidak akan mengalami kematian, ya, karena si bakteri yang ada di pencernaan serangga, yang masih tersisa di pencernaan serangga itu tidak akan bisa menyerang di tubuh mamalia, karena berbeda konstruknya berbeda, karakteristik darah mamalia dengan darah serangga juga berbeda, jadi mekanisme produksi toksinnya kemungkinan besar tidak bisa terjadi gitu, karena ada perbedaan karakteristik hemolim serangga dengan darah mamalia. Nah, dibandingkan dengan jamur entomopatogen, kita sudah bahas bahwa jamur entomopatogen itu butuh waktu setidaknya 1 bulan dari mulai infeksi sampai kemudian bisa menyebabkan serangga mati. Nah, kalau nematoda entomopatogen dia membunuh dengan sangat cepat. Jadi kita bisa menyebut nematoda entomopatogen sebagai rapid killer, jadi pembunuh dalam waktu cepat. Karena apa? Ketika infektif juvenil sudah berhasil melepaskan bakteri pencernaan ke darah serangga, maka dalam waktu 24-48 jam ke depan serangga akan bisa mati. Karena apa? Karena begitu bakterinya lepas, kemudian bakterinya melakukan perbanyakan, maka akumulasi toksin tadi yang akan dengan mudah membunuh serangga itu sendiri. Itu sebabnya nematoda entomopatogen dikenal sebagai salah satu cara pengendalian serangga yang relatif cepat, karena dalam waktu 48 jam kita sudah mendapatkan hasil maksimal dengan yang ditandai dengan adanya kematian serangga. Nah, naturalnya seperti yang tadi sudah pernah saya bahas, karena nematoda ini tinggal di tanah, ya. Jadi karena dia tinggal di tanah, otomatis dia itu ya secara alami hanya bisa menjangkau serangga-serangga hama yang juga wilayah mainnya atau area mainnya juga di atas permukaan tanah, bukan di bagian atas tanaman. Tapi ada beberapa studi yang pernah melakukan kajian dan melaporkan bahwa ternyata nematoda entomopatogen ini bisa diaplikasikan juga melalui daun. Ya, jadi bisa disemprotkan di daun kultur dari nematoda entomopatogennya. Namun yang perlu dipahami adalah perbedaan karakteristik kondisi lingkungan di daun dan di tanah bisa jadi berpengaruh terhadap si nematoda ini sendiri, pertumbuhan si nematoda. Karena ketika nematoda ini yang disemprotkan belum masuk pada fase juveniles,
maka berarti dia akan butuh waktu untuk bisa sampai ke fase infektif juvenil sebelum akhirnya bisa menginfeksi serangga hama yang berada di permukaan daun. Tapi kalau yang diaplikasikan adalah nematoda yang sudah pada fase infektif juvenilsnya, maka ketika disemprotkan di daun, maka mungkin si nematoda ini dapat dengan mudah langsung menginfeksi serangga hama yang ada di sekitar permukaan daun tersebut. Jadinya akan jauh lebih efektif. Nah, ini adalah kelompok terakhir dari agensia hayati yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama tanaman, yaitu virus entomopatogen, di mana yang banyak dipelajari atau dikaji di publikasi-publikasi adalah kelompok bakulovirus. Ya, jadi bakulovirus ini adalah virus DNA, ya, untai ganda yang menginfeksi spesies-spesies serangga mulai dari Arthropoda, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, dan Coleoptera. Nah, infeksi bakulovirus pada serangga hama itu terbagi jadi dua mekanisme infeksi. Jadi infeksinya itu tidak berlangsung hanya sekali. Beda dengan nematoda entomopatogen, kemudian jamur entomopatogen ataupun bakteri entomopatogen. Rata-rata ketiga kelompok agensi hayati yang kita bahas sebelumnya itu mekanisme infeksinya hanya satu kali, ya. Mekanisme infeksinya hanya satu kali, meskipun di nematoda entomopatogen itu ada bakteri pencernaan yang kemudian juga melakukan infeksi, tapi bukan dari satu organisme yang sama. Nah, kalau di virus itu infeksi terjadi dua kali, menggunakan dua mekanisme infeksi. Pertama ada namanya infeksi primer atau infeksi yang terjadi dengan memanfaatkan polyhedra, ya, atau occlusion derived virus. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat ada polyhedra. Nah, di mana polyhedra ini adalah struktur virus yang kemudian akan pertama kali masuk ke serangga. Nah, gimana cara supaya serangga bisa kemudian membawa si polyhedra ini adalah ketika serangga itu memakan bagian tanaman yang sudah diberikan aplikasi bakulovirus atau sudah diberikan pemberian bakulovirus di bagian tanamannya. Nah, setelah kemudian polyhedra ini dimakan oleh serangga, ya, masuk ke dalam tubuh serangga, kemudian polyhedra ini akan dilepaskan di pencernaan serangga, ya. Kapan dilepaskan? Dilepaskan pada kondisi basah atau alkalin. Jadi ketika serangga melakukan aktivitas makan, polyhedranya masuk, dan begitu tiba di pencernaan serangga dan kondisi pencernaan serangga dalam kondisi basah atau alkali, maka pada saat itu akan dilakukan akan terjadi pelepasan ODV atau occlusion derived virus. Nah, baru kemudian ODV inilah, ya, ODV ini yang bentuknya coklat ini, berwarna coklat bulat-bulat, ya. ODV ini yang kemudian akan mulai menginfeksi sel serangga, ya. Pertama kali itu adalah menginfeksi sel serangga. Nah, setelah sel serangga diinfeksi, baru kemudian akan terjadi infeksi yang kedua menggunakan badet virus, ya, atau BV yang dilepaskan oleh sel serangga. Nah, jadi ketika ODV ini sudah menginfeksi sel serangga, ya, dan masuk ke dalam sel serangga, kemudian sel serangga ini justru kemudian akan melepaskan virus dalam bentuk badet virus. Jadi ODV itu kemudian akan dirubah bentuknya jadi badet virus, ya. Nah, setelah ada badet virus yang dilepaskan oleh sel serangga, maka baru kemudian akan terjadi infeksi yang kedua atau secondary infection, ya. Setelah terjadi secondary infection, akan ada akumulasi polyhedra, ya, di dalam inti sel dari sel serangga. Jadi virus itu sifat serangannya bukan pada organ internal, tapi lebih kepada inti sel.
Jadi yang disasar atau ditargetkan oleh virus entomopatogen itu adalah materi genetik dari si serangga sebenarnya yang berada di dalam inti sel. Jadi berbeda dengan bakteri entomopatogen atau jamur entomopatogen atau mungkin nematoda entomopatogen. Kalau nematoda dan bakteri itu yang disasar adalah darah serangga, hemolim. Tapi kalau jamur entomopatogen juga sama. Yang disasar juga adalah hemolim serangga, jadi darah serangga. Tapi kalau virus entomopatogen yang ditargetkan dan yang akan diserang adalah inti sel dari si serangga. Tujuannya apa? Ketika yang diserang adalah inti sel, maka si virus ini bisa mengatur supaya sel serangga menghasilkan polihedra. Dan polihedra ini yang kemudian akan melakukan proses pembunuhan pada serangga. Ya, jadi kalau misalnya polihedra ini tidak terbentuk, sebenarnya virus itu juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tidak akan bisa menginfeksi serangga, tidak akan juga bisa mematikan serangga. Tapi ketika virus sudah berhasil masuk sampai ke inti sel dari tubuh inti sel serangga, kemudian mengkode atau menginstruksikan perbanyakan polihedra, baru saat itu virus itu akan mulai mematikan atau membunuh serangga itu sendiri. Nah, sekian penjelasan saya tentang nematoda dan virus entomopatogen. Dengan demikian, video learning untuk topik pengendalian hama secara hayati sudah selesai. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video learning ini. Kalau kamu suka video ini, please give your like. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan feel free untuk menyampaikan pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Last but not least, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.